Su-57 kini adalah pemain nyata di panggung global, bukan lagi sekedar proyek ambisius di atas kertas. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Oke, mari kita bedah ini. Anda kan sudah berbagi sekumpulan analisis mendalam tentang jet tempur andalan Rusia, Sukhoi Su-57. Nah, tepat hari ini, 9 Februari 2026, ada berita besar. Pengiriman massal unit baru ke militer Rusia. Misi kita dalam penyelaman mendalam kali ini, mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dengan program yang, penuh drama ini. Apakah ini titik baliknya? Dan apa artinya buat negara-negara kayak Aljazair dan India yang katanya lagi ngincer? Cerita Su-57 ini memang punya dua sisi yang saling bertolak belakang kan? Dari luar kelihatannya sukses besar, teknologi canggih, pengiriman tepat waktu gitu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada cerita tentang kerapuhan yang nyaris fatal di balik layar. Dan keduanya ini saling terkait erat. Baik, kita mulai dari pengiriman barunya deh. Apakah ini cuma Su-57 yang sama dengan cat baru? Atau ada sesuatu yang benar-benar beda di dalamnya? Sumber Anda menyebut konfigurasi teknis baru. Kedengarannya agak seperti jargon marketing ya bagi saya. Nah, awalnya saya juga berpikir gitu. Tapi ini lebih dari sekedar jargon. Versi ini membawa sistem persenjataan yang diupdate dan yang paling menarik, integrasi kecerdasan buatan atau AI yang lebih dalam. Untuk membantu pilot ya? Betul. Ini hasil pembelajaran langsung dari medan perang. Mereka bikin pesawat ini lebih pintar. Tunggu. Kecerdasan buatan? Apa artinya ini dalam praktek? Apa pesawatnya bisa mikir sendiri gitu kayak di film fiksi ilmiah? Belum sampai ke level itu, tapi mendekati. Anda bayangkan pilot sedang diserang dari berbagai arah. AI ini bisa secara otomatis memprioritaskan ancaman, menyarankan manuver menghindar, bahkan mengelola sistem senjatanya. Jadi pilot bisa fokus pada satu hal, memenangkan pertempuran. Seperti punya co-pilot super cerdas yang tak terlihat lah. Oke, itu impresif. Tapi ada satu detail di sumber Anda yang bikin saya bingung. Soal mesin. Jadi, mereka tidak memakai mesin terbaiknya. Bukankah itu seperti menjual mobil sport dengan mesin sedan? Kenapa mereka melakukan itu sih? Tepat sekali. Disinilah letak pragmatismenya. Gini, mesin finalnya yang super canggih itu, kodenya Izdelie 30, ternyata masih butuh waktu untuk sempurna. Sementara itu kan pelanggan ekspor seperti Aljazair sudah tidak sabar. Jadi ini soal waktu. Betul. Jadi Rusia menciptakan jembatan teknologi, mereka pakai mesin perantara dulu, Izdelia 177, mereka bilang, ambil versi 90% canggih ini sekarang, dan kami jamin upgrade penuh nanti. Langkah cerdas untuk mengunci pasar. Bicara soal pasar, ini kan jet tempur andalan Rusia ya. Saya kira mereka akan menyimpannya untuk diri sendiri. Ternyata sudah ada yang terbang di negara lain. Betul. Sumber intelijen dan rekaman video yang Anda kumpulkan menunjukkan Su-57 sudah beroperasi di Aljazair. Ini menjadikan mereka satu-satunya negara di Afrika dan dunia Arab dengan jet tempur generasi kelima. Wah, ini pasti langsung bikin negara tetangganya jadi was-was ya. Tentu saja. Tapi pendekatan ke India sepertinya beda ya. Jauh lebih strategis. Jauh lebih strategis. Rusia tidak hanya menjual pesawat, mereka menawarkan kedaulatan teknologi. Ini bisa kita bandingkan dengan Apple versus Android. Oh, oke. Dengan F-35AS, Anda dapat iPhone. Sistemnya hebat, tapi tertutup dan dikontrol penuh. Rusia datang ke India menawarkan Android. Mereka memberikan akses penuh ke source code, lisensi produksi lokal di bawah program Make in India, bahkan transfer teknologi mesin. Jadi mereka bisa memodifikasinya sendiri? Tepat. Mereka bilang kalian bisa mengopreknya, bahkan membuat versi kalian sendiri. Tawaran yang sulit ditolak ya. Apakah ini berarti kesepakatan dengan India sudah pasti terjadi?
Di atas kertas sangat menggiurkan, tapi kita harus ingat, India itu sangat berhati-hati. Mereka punya pengalaman kurang baik dengan proyek bersama Rusia sebelumnya. Jadi, meskipun tawarannya luar biasa, mereka tidak akan menandatanganinya begitu saja. Mereka akan menguji setiap janjinya. Oke, jadi teknologinya maju, ekspornya mulai berjalan. Sepertinya semua lancar untuk Su-57. Tapi sumber Anda menunjukkan ada satu momen di tahun 2025 ketika seluruh program ini hampir hancur. Benar. Dan penyebabnya bukan kegagalan teknologi atau pembelotan pilot, tapi serangan terhadap satu pabrik kecil yang namanya bahkan mungkin tidak dikenal publik, Skiff M. Skiff M. Saya belum pernah dengar. Kenapa satu pabrik kecil ini begitu penting sampai bisa melumpuhkan program jet tempur andalan? Gini loh, karena pabrik itu tidak membuat badan pesawat, tapi membuat sesuatu yang lebih krusial. Mereka membuat perkakas super presisi. Perkakas? Iya, perkakas untuk membentuk material komposit dan titanium. Material itulah yang membuat Su-57 ringan, kuat, dan sulit dideteksi radar. Tapi membentuknya itu seperti memahat berlian. Butuh alat yang luar biasa presisi. Jadi sekarang saya paham. Serangan ke pabrik Skiff M itu bukan sekedar mengganggu, tapi benar-benar memukul jantung produksinya. Tanpa alat presisi itu, bongkahan titanium canggih tadi ya tak lebih dari pemberat kertas yang mahal. Tepat sekali. Insiden itu menjelaskan kenapa laju produksi di tahun 2025 sangat lambat. Ini adalah tumit Achilles mereka. Kemampuan Rusia untuk pulih dan melakukan pengiriman massal sekarang ini menunjukkan ketahanan mereka, tapi juga mengungkap betapa rapuhnya rantai pasok teknologi tinggi mereka. Jadi, apa artinya semua ini? Su-57 kini adalah pemain nyata di panggung global, bukan lagi sekedar proyek ambisius di atas kertas. Dan sepertinya, masa depan ekspornya sangat bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh India. Bener. Dan ini menyisakan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Pertarungan jet tempur generasi kelima ini bukan lagi sekedar soal teknologi. Bukan soal siapa yang paling siluman atau paling cepat. Ini sudah menjadi pertarungan filosofi. Di satu sisi, ada model ekosistem tertutup ala F-35 yang dikontrol penuh oleh AS. Di sisi lain, ada model Su-57 yang menawarkan kemitraan dan kedaulatan teknologi. Pertanyaannya sekarang, ya kan, model mana yang akan lebih menarik bagi kekuatan-kekuatan dunia di dekade mendatang?